Islam masih diakui. Islam masih jaya. Coba kalau tidak diakui. Singapura, coba tengok Singapura. Singapura. Tengok itu. Kayak apa tuh? Tidak ada. Jadi oleh sebab itu kembali ke kita lagi. Kalau iya, makanya kata Rasul umat Islam itu banyak nanti di akhir zaman. Banyak, iya banyak kata Rasul. Tapi engkau tidak punya kekuatan, kau usah usail. Banyak centang parena, banyak pasera, tidak ada kekuatan. Kenapa? Ukhuwah. Jadi macam lihat tragedi Kebatangko, sedih kita. Anak kita dihantam dengan sepatu bot, bayang gua, dan si Yugoro sampai mati. Akama utak urang itu. Itu makanya. Makanya ada disinyalir itu pelakunya bukan orang awam. Makanya hati-hati PKI bangkit. Maaf. Kalau tidak disampaikan seperti itu kepada umat tidak akan tahu, akan tinggal diam. Makanya ulama-ulama yang paham, yang mengerti, dakwahkan, sampaikan. Guru-guru, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, sampaikan ke masyarakat. Jangan kicu hadiran antara. Besok lah batu kaso. Masjid di musola kok bisa menjadi gereja. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Islam itu tidak akan habis kata Allah. Tapi pindah sampai dari Padang kok bisa habis di Lepu. Lari ke tempat lain. Kenapa? Umat Islam di kota Padang kalau tidak mempertahankan Islam itu sendiri. Bersyukurlah partai-partai yang lain yang anti Islam itu dah dulu ke parlemen. Hati-hati. Penting bagi kita. Makanya awak kalau dibodoh-bodohi, Islam tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Aku ini gua. Tanya dua aja wadah kagak. Kampung awak, rumah awak, tanah awak, wilayah awak, negara awak itu dua. Betul. Tidak boleh ikut campur do. Ulama itu di rumah saji salah. Umat Islam itu sembahyang, sholat, baca Al-Quran. Jangan masuk ke politik. Dan politik itu udah elok atau doa. Ini strategi yang diluncurkan oleh Saddam Hussein dulu di Aceh. Itu beliau bukan orang Islam asli itu. Belanda itu. Masuk ke dalam Islam. Menjadi ulama. Dalami ilmu agama. Hafiz Al-Quran. Hafal hadis. Fainanya haji. Baguru di situ. Balik diutus ke Aceh. Strategi itu. Kecil beliau itu. Syekh itu. Umat Islam jangan sekali-kali membuka kitab suci umat lain. Taurat, Injil, dan segala macam. Begitu. Biku tabau ajarannya biku. Alayyo lo sampai kini umat Islam alergi mencari Injil lo. Artinya apa? Kalau tak buka biku awak pasti tahu ICA. Iya kan? Padahal isinya sangat jauh bertentangan dan bertolak belakang dengan ajaran yang sebenarnya dari Isa itu, Nabi Isa. Itu strategi. Umat Islam itu tidak boleh hanya cukup sholat, zakat, umroh, haji, tawaf. Tidak perlu ikut-ikut yang lain itu, politik itu. Politik itu tidak benar itu. Akhirnya layu Allah. Akhirnya lalu nantinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi Islam itu nanti di akhir zaman kata Rasul tinggal lambang-lambangnya saja. Kalau ada umat Islam yang berperilaku tidak cocok dengan Islam, itu bukan Islam benaran, Islam KTP namanya itu, atau isi alam. Ini ada Islam, ada isi alam.
Yang ketiga kata Rasul adalah wayab kominal Quran ila Rasul. Al-Quran itu hanya sekadar ditadaruskan saja, hanya sekadar dibaca saja, tapi tidak diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sayangkan awak punya Al-Quran, kitab suci kecil awak, pedoman menurut awak, tapi awak tidak pedoman ke Al-Quran. Al-Quran kok kaluahnya bilo, tak kalau mayat tabuju hati rumah. Lah tabuju mayat hati rumah, letakkan Al-Quran di kepala jenazah. Memang takui malaikat gara-gara Al-Quran letakkan situ. Oh ya, ada Al-Quran mah, kabur saja. Tidak takui lo malaikat di situ tuh. Al-Quran tidak ada fungsinya bagi orang sudah meninggal. Orang hidup. Makanya Rasul, Iqra Al-Quran, Iqra Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini Al-Quran itu dibaca. Diajak membaca, akhirnya lengket di tawa. Apalah namanya. Makanya kita buka camp daurah, camp tahfiz Al-Quran sekarang. Sekarang udah habis, masuk gelombang kedua lagi, tanggal 27 sampai 20 sampai tanggal 3, insyaallah. Nanti gelombang ketiga habis Ramadan, tanggal 10 sampai tanggal 15 Syawalan. Dalam artian apa? Bagaimana menerapkan Al-Quran terhadap anak dan generasi kita? Kalau dakwah, maka mulai ziarah. Dirhamuhum dinuhum, kata Rasul. Nanti di akhir zaman, cita-cita manusia adalah yang menjadi agama bagi mereka adalah dirham. Bahasa kepiang. Kalau ada piti, Bapak Ibu, kepiang, tidak ada nanda mulus do. Lalu sudah lah. Tapi kalau tidak ada piti, santai sudah lah. Tidak ada bisa kerajaan do. Sekadang saja masalah, kalau piti tidak ada, tidak bisa dibawa. Tapi kalau kita masalah itu, ataupun besar masalah itu, kalau kepiang ada, dirham ada, lewat, aman, tak apa-apa. Jadi begitulah kondisi kita sekarang. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu sudah banyak yang kenyataan. Itu tanda-tanda akhir dari zaman itu sendiri. Makanya kita mempersiapkan diri. Kok nyampang sabantala kiamat tiba, siapkan. Ada di kini lah menyiapkannya. Tapi kalau masih terlena juga dengan dunia, kan rugi sangat hewan nantinya. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita berharap mudah-mudahan yang akan datang ini, siapa yang akan diumumkan nanti sebagai kepala negara kita, maka kita arif dan bijaksana. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan aturan Allah, tidak boleh ditaati. La ta'ati li makhluk, la, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada khaliq. Tidak boleh. Hati-hati. Makanya kata Rasul di akhir zaman nanti, kalau memang baik meninggal wafatmu, akhiratmu ketimbang dunia, lebih baik kamu wafat, meninggal, mati di medan perang, jihad. Tapi kalau seandainya baik duniamu dalam pandangan agama Allah dan Rasul, maka itu adalah lebih baik bagimu dalam rangka mengejar kehidupan di akhirat kelaknya. Jadi wajar saja kalau ada orang-orang yang berani ke medan perang, itu biasa itu. Dulu di zaman Rasul, di zaman Khalifah, sedang makan, coba bayangkan Bapak Ibu, sedang makan, nasi sedang tasuh, tadangah panggilan jihad, batingkan nasi itu, barangkali Rasul. Itu. Jadi wajar saja kalau ada yang tidak takut-takut medan perang, biasa itu. Kenapa? Sudah jiwanya. Nah, tapi kalau yang pengacui memang tidak ada. Ini adanya pengacui itu. Toko-tokonya juga ada di sana. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, kita tentu ulama itu tugasnya adalah mencerdaskan umat, bagaimana umat tidak terprovokasi, bagaimana umat itu tidak dibodoh-bodohi, bagaimana umat itu tidak digicu di antara, tapi bagaimana kita tetap istiqomah di atas yang benar. Itu penting. Bapak Ibu, sekarang bukan pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo.